Ini adalah kisah tentang jiwa-jiwa yang tak gentar, tentang pengorbanan yang tak terhingga, dan tentang pertempuran Mu'tah, sebuah babak epik yang seringkali terlupakan dalam gegap gempita sejarah. Ini adalah kisah tentang 3.000 pasukan Muslim yang berdiri tegak menghadapi badai 200.000 pasukan Romawi. Tahun itu adalah tahun ke-8 Hijriah. Madinah, kota Nabi, sedang dalam suasana damai yang relatif. Risalah Islam dengan ajaran-ajaran kasih dan keadilan terus menyebar. Dari hati yang penuh cinta kasih, Rasulullah Muhammad SAW mengirimkan seorang utusan, Harits bin Umair al-Azdi, membawa surat kepada Syurahbil bin Amr al-Ghassani, gubernur Bushra di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Surat itu bukanlah ancaman, melainkan undangan murni untuk merenungkan kebenaran, untuk memeluk Islam, sebuah jalan menuju perdamaian abadi. Namun, di dunia yang penuh intrik kekuasaan, di mana arogansi seringkali mengalahkan akal sehat, undangan suci itu disambut dengan kebiadaban yang tak terbayangkan. Syurahbil tanpa ragu dan tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap tatanan diplomasi, melakukan tindakan yang paling tercela. Ia membunuh utusan Rasulullah SAW. Ini bukan hanya pembunuhan seorang individu, ini adalah deklarasi perang, sebuah penghinaan yang tak termaafkan bagi umat Islam dan bagi Rasulullah SAW sendiri. Hati beliau bergejolak, marah demi kehormatan agama dan nyawa seorang sahabat yang setia. Tak ada pilihan lain kecuali membalas kebiadaban ini, menegakkan keadilan ilahi. Di Madinah berita itu menyebar bak api yang membara. Suasana tegang menyelimuti setiap rumah. Para sahabat dengan mata berkaca-kaca merasakan kemarahan yang sama. Rasulullah SAW dengan berat hati namun penuh tekad memerintahkan mobilisasi pasukan. Sebuah pasukan bukan pasukan besar yang biasa bertempur melawan imperium, tetapi pasukan yang penuh dengan semangat dan keimanan yang membara dipersiapkan untuk menghadapi kekuatan adidaya kala itu. Jumlahnya hanya sekitar 3.000 prajurit. 3.000 jiwa berdiri tegak di hadapan takdir yang tak terduga, siap mengorbankan segalanya demi kehormatan Islam. Sebelum keberangkatan, di tengah keramaian perpisahan, Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka. Mata beliau menatap setiap wajah, memancarkan ketenangan, namun juga kesedihan yang mendalam, seolah mengetahui takdir yang menanti di depan. Beliau menunjuk 3 pemimpin secara berurutan, sebuah penetapan yang tak biasa, yang kini kita pahami sebagai pertanda ilahi. Wahai pasukanku yang mulia, Zaid bin Haritsah akan menjadi komandan pertama kalian. Dialah orang yang paling kucintai di antara kalian, dan dia adalah seorang pemberani. Jika Zaid gugur dalam pertempuran, maka Ja'far bin Abi Thalib akan mengambil alih kepemimpinan. Dia adalah sepupuku, saudara kesayanganku, seorang satria sejati yang tak mengenal takut. Dan jika Ja'far pun gugur, maka Abdullah bin Rawahah akan memimpin barisan kalian. Dia adalah penyairku, seorang yang fasih lidah, dan jiwanya penuh dengan keberanian. Sebuah penetapan yang menyayat hati. Mengapa 3 pemimpin? Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan kemungkinan gugurnya mereka secara berurutan? Apakah beliau sudah mengetahui takdir pahit yang akan menimpa para kekasihnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin berkelebat di benak para sahabat, namun keimanan mereka mengalahkan keraguan. Mereka tahu ini adalah perintah ilahi dan mereka siap mengorbankan segalanya, bahkan nyawa mereka, demi tegaknya panji Islam. Mereka memandang ke arah Nabi, air mata membasahi pipi, mengucapkan salam perpisahan terakhir. Pasukan bergerak, meninggalkan Madinah, rumah dan keluarga tercinta, menuju sebuah tempat bernama Mu'tah di wilayah Syam, Suriah modern. Perjalanan panjang di bawah terik matahari dengan bekal seadanya. Namun semangat mereka tak pernah pudar.
Mereka tahu mereka membawa panji-panji Islam, panji-panji kebenaran dan keadilan menuju sebuah takdir yang belum terungkap. Perjalanan memakan waktu berhari-hari. Setiap langkah adalah sebuah doa, setiap hembusan angin adalah harapan. Setibanya di Ma'an, sebuah daerah dekat Mu'tah, kabar mengejutkan tiba. Kabar yang membuat jantung berdebar dan nyali teruji. Pasukan Romawi bukan hanya pasukan kecil. Intelijen mengabarkan bahwa Kaisar Heraklius telah memerintahkan mobilisasi besar-besaran. Sumber-sumber menyebutkan jumlah mereka mencapai 100.000 hingga 200.000 prajurit. Bahkan suku-suku Arab Kristen yang bersekutu dengan Romawi seperti Bani Lakhm, Judzam, Balqa, dan Bahrain telah bergabung dengan mereka, menambah kekuatan yang luar biasa. 3.000 melawan 200.000. Perbandingan yang sungguh gila. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah pertaruhan hidup dan mati, sebuah ujian keimanan yang paling berat. Para sahabat berkumpul, sebagian berbisik ragu. Haruskah mereka melanjutkan? Haruskah mereka meminta bantuan dari Madinah? Apakah ini bunuh diri? Salah seorang sahabat dengan suara ragu, gemetar berkata, "Wahai para komandan, bagaimana mungkin kita menghadapi pasukan sebanyak itu? Kita hanya segelintir. Mungkin kita harus mundur, meminta bala bantuan dari Rasulullah SAW." Namun Abdullah bin Rawaha dengan suara tegas, penuh semangat dan membakar menjawab, "Wahai kaumku, wahai para pejuang, demi Allah, apa yang kita benci itu adalah yang kita cari selama ini. Kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan materi, tetapi dengan agama ini. Kita berperang demi menegakkan kalimatullah. Maju terus, hanya ada dua kebaikan bagi kita. Kemenangan yang gemilang atau mati syahid yang mulia. Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan surga telah menanti para syuhada." Kata-kata Abdullah bin Rawaha membakar kembali semangat juang yang sempat redup. Keyakinan akan takdir dan janji surga bagi para syuhada mengalahkan setiap rasa takut yang tersisa. Mereka memutuskan untuk maju, tidak ada kata mundur dalam kamus mereka. Pertempuran Mu'tah akan tetap terjadi, dan tibalah hari yang menentukan. Di Mu'tah, dua kekuatan yang sangat timpang bertemu. Pasukan Romawi dengan baju zirah berkilauan di bawah terik matahari, panji-panji kebesaran yang berkibar sombong, dan jumlah yang tak terhitung berdiri angkuh, memenuhi cakrawala. Di hadapan mereka, 3.000 prajurit Muslim dengan pakaian sederhana, senjata seadanya, namun dengan hati sekuat baja dan iman sebesar gunung. Pertempuran pecah. Gelombang demi gelombang, serangan Romawi menghantam barisan Muslim. Panah-panah melesat bagai hujan, tombak menusuk, pedang beradu, dan teriakan takbir membahana, mencoba menandingi gemuruh ratusan ribu musuh. Zaid bin Haritsah dengan suara lantang, penuh semangat, memimpin pasukan dari garis depan, berteriak, "Allahu Akbar, wahai pasukan. Terus maju, jangan gentar, Allah bersama kita." Zaid bin Haritsah, komandan pertama pilihan Rasulullah, bertempur dengan gagah berani. Dia adalah seorang panglima yang tak pernah mundur. Dia menerobos barisan musuh, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan barisan demi barisan. Namun jumlah musuh yang begitu besar membuat perlawanan menjadi sangat sulit. Serangan bertubi-tubi dari segala arah. Zaid, seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi, akhirnya gugur sebagai syahid. Panji Islam jatuh dari genggamannya. Bumi Mu'tah bersaksi atas keberaniannya. Seketika tanpa menunggu komando, Ja'far bin Abi Thalib, sang komandan kedua, melesat maju dengan sigap. Ia adalah sepupu Rasulullah, seorang satria yang dihormati, dengan wajah rupawan dan senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Ia mengambil panji itu, mengangkatnya tinggi-tinggi,
seolah menantang takdir. Ja'far bertempur dengan dua tangannya, bagai singa yang terluka, menerjang tanpa henti, melindungi panji Nabi dengan segenap jiwa dan raga. Ketika serangan musuh yang tak terhitung jumlahnya mengenai tangannya dan salah satu tangannya terputus, ia tak menyerah. Dengan sisa kekuatan, ia segera memegang panji itu dengan tangan yang lain. Dan ketika tangan yang kedua pun terputus, ia memeluk panji itu dengan lengannya yang tersisa, mendekapnya erat ke dadanya, agar panji Rasulullah tidak jatuh ke tanah, tidak ternoda oleh tangan musuh. Hingga akhirnya, Ja'far bin Abi Thalib pun gugur. Tubuhnya terbaring di medan laga, dengan lebih dari 90 luka tusukan dan tebasan di bagian depan tubuhnya, membuktikan betapa ia tak pernah memunggungi musuh. Ketika berita kematiannya sampai kepada Rasulullah SAW, beliau sangat berduka. Namun beliau juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti kedua tangannya yang terputus dengan sepasang sayap di surga, sehingga ia terbang di sana bersama para malaikat. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Ja'far Ats-Thayyar, Ja'far yang terbang. Kembali panji itu terancam jatuh. Ini adalah momen krusial. Namun sebelum menyentuh tanah, Abdullah bin Rawaha, sang penyair dan komandan ketiga, melesat maju. Ia mengambil panji itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia melihat ke sekeliling, pasukan muslim terdesak hebat, banyak yang telah gugur namun masih bertahan dengan gigih. Ia merasakan getaran dalam dirinya, bisikan keraguan, namun ia segera mengusirnya dengan tekad baja. Abdullah bin Rawaha dengan suara penuh tekad berteriak lantang, seolah berbicara pada dirinya sendiri dan pasukannya. Wahai jiwa, mengapa engkau ragu? Dunia ini hanya sementara, surga telah memanggil, teruslah maju. Jika engkau ragu, berarti engkau mengingkari janji Allah. Abdullah bin Rawaha yang sebelumnya sempat bergumul dengan dirinya sendiri, kini bertempur dengan semangat yang membara. Ia tahu, inilah saatnya, inilah takdirnya, inilah kesempatan untuk meraih kesyahidan yang mulia. Ia menyerbu musuh, mengayunkan pedangnya tanpa henti, membalaskan dendam atas gugurnya para sahabatnya. Ia adalah seorang penyair, namun di medan laga, ia adalah singa. Hingga akhirnya ia pun menyusul kedua sahabatnya. Gugur sebagai syahid, memenuhi janji Allah. 3 pemimpin, 3 pahlawan, 3 syuhada telah gugur dalam satu hari. Panji Islam kini terancam jatuh ke tanah. Kekacauan mulai melanda barisan muslim. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan menyelamatkan mereka dari kehancuran total di hadapan musuh yang begitu besar? Keputusasaan mulai merayap di benak sebagian prajurit. Saat itu ketegangan memuncak. Medan pertempuran dipenuhi debu dan darah. Seorang sahabat bernama Sabit bin Arqam dengan sigap mengambil panji itu, mencegahnya menyentuh tanah. Ia tak ingin panji Rasulullah jatuh ke tangan musuh. Dengan suara lantang, ia berteriak, suaranya parau namun penuh semangat. Wahai kaum muslimin, siapa yang akan mengambil panji ini? Siapa yang akan memimpin kita? Para sahabat saling pandang, putus asa. Tatapan Sabit bin Arqam berhenti pada seorang sosok yang gagah perkasa, yang baru saja memeluk Islam. Dialah Khalid bin Walid. Sabit bin Arqam melirik ke arah Khalid bin Walid dengan keyakinan yang mendalam. Ambillah panji ini, wahai Khalid bin Walid. Engkau adalah ahli strategi terbaik di antara kita. Kami semua sepakat memilihmu. Khalid bin Walid dengan suara kaget, ragu-ragu karena kerendahan hati. Aku, bagaimana mungkin? Engkau lebih senior dariku. Aku baru saja memeluk Islam. Aku tidak pantas. Sabit bin Arqam bersikeras, tidak. Demi Allah, engkau lebih berhak. Ini adalah keputusan syura. Ambillah panji ini, wahai Abul Walid. Allah telah mempersiapkanmu untuk saat ini. Dan begitulah, tanpa perintah langsung dari Rasulullah SAW,
Namun dengan restu Allah dan kepercayaan para sahabat, Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang baru memeluk Islam, mengambil alih kepemimpinan. Ia tahu, tugasnya bukan lagi untuk menang dalam arti menghancurkan musuh, melainkan untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa, menjaga keberlangsungan umat. Dengan ketenangan yang luar biasa di tengah kekacauan, ia dengan cepat menganalisis situasi. Dengan kecerdasan dan pengalaman militernya yang luar biasa, Khalid segera membuat strategi. Ia adalah seorang ahli strategi yang belum pernah terkalahkan dalam pertempuran. Ia segera memerintahkan perubahan formasi radikal. Sayap kanan dipindah ke kiri, sayap kiri ke kanan, barisan depan ke belakang, barisan belakang ke depan. Para prajurit Romawi yang sudah lelah setelah pertempuran sengit dan mengira mereka menghadapi pasukan yang sama, terkejut dan bingung melihat pasukan baru ini. Tidak hanya itu, Khalid memerintahkan beberapa prajurit untuk membuat suara bising di kejauhan, seolah-olah bala bantuan Muslim yang besar sedang mendekat dan akan segera bergabung dalam pertempuran. Strategi psikologis ini berhasil menciptakan ilusi yang sempurna. Pasukan Romawi yang sudah kelelahan dan bingung dengan perubahan formasi yang tiba-tiba, serta mendengar kedatangan bala bantuan, mulai berpikir ulang. Mereka mengira Muslim telah mendapatkan pasukan cadangan yang segar. Ketakutan akan perang yang berkepanjangan dan tak terduga mulai menyelimuti mereka. Di bawah kegelapan malam yang mulai menyelimuti medan laga, dengan memanfaatkan kebingungan dan kepanikan musuh, Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk mundur secara teratur. Mereka mundur perlahan, tanpa panik, menjaga formasi dan disiplin yang luar biasa. Pasukan Romawi yang terlalu takut untuk mengejar dan khawatir akan jebakan atau serangan balik dari bala bantuan yang mereka kira datang, hanya bisa melihat pasukan Muslim pergi, menghilang di telan kegelapan. Ini bukanlah kemenangan dalam arti merebut wilayah atau menghancurkan musuh secara total. Namun ini adalah kemenangan yang jauh lebih besar, kemenangan atas keputusasaan, kemenangan atas takdir yang hampir pasti, dan kemenangan dalam menyelamatkan nyawa ribuan prajurit Muslim yang akan menjadi tulang punggung kekuatan Islam di masa depan. Mereka kembali ke Madinah bukan dengan kemenangan yang gemilang, tetapi dengan kehormatan yang tak ternilai dan pelajaran yang mendalam. Ketika mereka tiba di Madinah, Rasulullah SAW menyambut mereka dengan penuh haru. Beliau yang telah mengetahui seluruh peristiwa melalui wahyu, menghampiri Khalid bin Walid. Dengan senyum haru dan penuh kebanggaan, beliau bersabda, "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah, sebuah gelar yang mulia, Saifullah, pedang Allah, yang melekat padanya hingga akhir hayat, mengukuhkan perannya dalam melindungi umat." Rasulullah SAW juga mengenang para syuhada Mu'tah dengan penuh kemuliaan. Rasulullah SAW dengan suara bergetar namun penuh ketenangan dan kebanggaan bersabda, "Mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, melainkan orang-orang yang kembali dengan izin Allah. Mereka adalah syuhada, mereka berjuang di jalan Allah dengan segenap jiwa. Mereka adalah Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Semoga Allah merahmati mereka semua dan mengangkat derajat mereka di sisinya di surga Firdaus." Kisah Mu'tah adalah pengingat abadi. Ini adalah kisah tentang keberanian yang tak tergoyahkan, tentang iman yang mengalahkan ketakutan yang paling dasar, dan tentang kepemimpinan yang muncul di saat-saat paling genting. 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 tidak kalah. Mereka menorehkan sejarah, membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya, tetapi keyakinan, ketakwaan, dan keberanian adalah kunci utama dalam menghadapi setiap tantangan. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, sebuah api semangat yang harus terus menyala dalam diri kita. Semoga kisah heroik ini menginspirasi kita semua untuk selalu memiliki keberanian
dalam menghadapi kesulitan, untuk selalu berpegang teguh pada iman, dan untuk tidak pernah menyerah dalam kebenaran, sebagaimana para pahlawan di pertempuran Mu'tah. Ini adalah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol keteguhan dan pengorbanan.